Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallallahu ala Muhammadin ala asal khalqi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Ahmad Yogyakarta yang kami hormati. Indikator apakah sebuah ibadah itu, sebuah amalan itu merupakan bagian dari ibadah, bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan, itu hanya satu. Ketika kita melihat para sahabat Nabi SAW dan para salafus soleh mereka mengerjakannya, maka ketahuilah itu adalah sebuah ibadah. Sebaliknya, jika amalan atau perkataan itu tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW, maka itu bukan sebuah ibadah. Urusannya sederhana. Ini bukan soal sunnah, mubah, apa. Itu udah masalah yang lain lagi. Itu urusan yang belakangan. Tapi jadi poin kita, penekanan kita pada pembahasan ini, bahwa kesempurnaan jiwa, bahwa kebaikan agama kita, itu dengan beritiba kepada salaful ummah. Maka kalau kita ingin mencapai kesempurnaan jiwa itu, ya kita bertiba kepada mereka, tidak membuat sesuatu yang baru. Kalaupun ada pembahasan secara hukum fikih, apakah ini sunnah, mubah, itu hal yang lain. Kita hanya ditekankan untuk mengikuti athar dari para salafus soleh, bahwa ibadah yang terbaik adalah mereka. Terlepas dari segala hal yang lain dan sebagainya, itu persoalan lain yang itu nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi ibadah ini harus ada ukurannya, harus ada standar dalilnya. Dari mana kita mengambil dalil itu? Ya dari athar para sahabat Nabi SAW, dari wahyu, dari sunnah Nabi SAW. Bukan berdasarkan perasaan, ini mantap atau tidak mantap, ini sesuai dengan akal pikiran, tidak. Tapi ini wahyunya demikian. Para sahabat Nabi telah melakukan demikian, maka kita pun melakukan demikian. Itu akan lebih selamat. Terlepas adanya perbedaan-perbedaan di antara para ulama dalam berbagai hal dari kajian agama ini. Karena ulama memang berkompeten mereka untuk mengkaji dan membuat fatwa. Sedangkan kalau kita itu bukan tingkatannya untuk berfatwa. Fasyaitanu yuzayyinul ibadata wa yubahrijuha fi nadharil 'abidi min haitsu dzauqi wal wijdi la min haitsu al wahyi. Jadi syaitan itu akan berusaha untuk menghiasi ibadah dan pandangan ahli ibadah yang mereka tidak berilmu dari perasaannya, dari pikirannya. Wah, tidak mantap ini, berarti ibadah harus demikian. Ini adalah godaan syaitan. Karena ibadah itu didasarkan pada wahyu, sekali lagi, bukan berdasarkan perasaan ataupun akal pikiran kita sendiri. Fayam bagil hadaru min ihdathi mansikin yutanassaku bihi mabniyun ala matahwahul anfusu. Kita harus berhati-hati dari berbuat yang baru dalam agama ini, yang itu didasarkan pada hawa nafsu, karena agama tidak didasarkan pada hawa nafsu, tapi didasarkan kepada dalil. Qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang tidak dikerjakan, tidak pernah diberikan contoh oleh sahabat Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian tidak beribadah dengannya. Fa innal awwala lam yada lil akhari maqalan. Karena generasi awal ini tidak meninggalkan celah kita untuk berbuat sesuatu yang itu bukan merupakan bagian dari agama ini. Fattaqullaha ya ma'syarul qurra. Maka bertakwalah wahai sekalian para pembaca, khudhu tariqa man kana qablakum. Ambillah jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu jalannya para salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, falokana khairon lakanu asbaqon nasi ilaihi. Seandainya suatu amalan, suatu perkataan ataupun sebuah perbuatan takrir, penetapan itu baik,
maka tentunya mereka para sahabat Nabi telah mendahului kita dalam berbuat kebaikan itu. Tidak mungkin mereka melewatkan sesuatu hal yang baik untuk tidak dikerjakan. Sahabat Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sebuah kebaikan. Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka langsung mengatakan sami'na wa ta'na. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW tanpa banyak protes dan bertanya. Karena mereka yakin 100% apapun yang bersumber dari lisan Rasulnya Muhammad SAW, apapun yang dilakukan oleh perbuatan beliau SAW dan apa yang ditetapkan oleh beliau itu mutlak kebenarannya. Maka apapun yang berasal dari beliau adalah sebuah kebaikan, dan tanpa banyak protes dan banyak pengingkaran mereka pun langsung mengerjakan kebaikan itu. Maka kalau ada kemudian di belakangan hari ini ada orang-orang yang mengklaim ini baik, ini kan baik, kenapa tidak boleh dikerjakan? Maka kacamata ataupun ukuran ini baik atau tidak itu adalah baik menurut salafus soleh. Ketika itu baik menurut salafus soleh, mereka pasti sudah akan mengerjakannya. Sedangkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak dikerjakan oleh mereka, tentulah itu tidak baik, meskipun manusia yang lain mengatakan itu sebuah kebaikan. Fama taraku min khairin illa wadalluna alaihi. Karena tidaklah mereka meninggalkan sebuah kebaikan kecuali mereka sudah menunjukkan kebaikan itu kepada kita semuanya. Mereka sudah meninggalkan banyak kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita mengerjakan atau memberikan opsi yang lain, ini baik, maka ini baik menurut siapa? Karena sesuatu yang baik pastilah sudah dilakukan oleh para salafus soleh. Sebaliknya, kalau itu tidak dilakukan oleh para salafus soleh, maka yakinilah itu bukan sebuah kebaikan, meskipun manusia bersepakat ini merupakan sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita akhiri, ada lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.